Halo, ketemu lagi dengan mata kuliah pemrograman web. Hari ini kita akan membahas tentang topik tabel. Dalam pembahasan kali ini, kita akan merancang membuat tabel dengan menggunakan HTML yang akan dipadukan dengan CSS. Sebelum lebih jauh kita mulai, saya persilahkan untuk mempersiapkan software yang dibutuhkan. Yang pertama tentu saja kita siapkan software server, dalam hal ini adalah SAM server. Jangan lupa aktifkan SAM control panel, aktifkan dua opsi pilihan. Yang pertama adalah pada posisi Apache Start, kemudian yang kedua pada posisi MySQL Start. Setelah itu kita masuk ke software yang kedua, silakan dipersiapkan text editornya, kita menggunakan Notepad++. Kemudian yang ketiga, kita siapkan juga program browser yang kita gunakan untuk membuka project yang nanti kita buat. Program browser Anda bisa gunakan Internet Explorer, Anda bisa gunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, atau juga Anda boleh menggunakan program browser apapun yang tersedia di komputer Anda. Silakan dipersilahkan agar kita bisa segera mulai praktek kita dengan mata kuliah pemrograman web topik tabel dan yang kita akan gabungkan dengan CSS. Baik, setelah tadi Anda menyiapkan software-software yang dibutuhkan, di sini di layar komputer saya sudah tersedia software yang akan kita pakai untuk praktek. Yang pertama ada software Mozilla untuk browsernya. Yang kedua ada software Notepad++ untuk text editor. Dan yang ketiga sudah saya siapkan SAM control panelnya dalam kondisi aktif. Apache dan MySQL sudah tertandai dengan warna biru. Kita close saja SAM control panelnya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk praktek untuk membuat tabel. Untuk membuat sebuah tabel, ada tiga komponen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah perintah table itu sendiri untuk mendefinisikan tabel. Dan yang kedua ada komponen TR atau table row yang biasanya digunakan untuk membuat baris. Elemen yang ketiga yang ada di dalam tabel adalah TD atau table data yang digunakan untuk membuat kolom. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai membuat file HTML, kita akan simpan terlebih dahulu. Silakan Anda masuk ke SAM htdoc, mungkin di C atau mungkin di D atau di drive lain, silahkan menyesuaikan dengan komputer Anda. Kita siapkan folder untuk latihan kita. Saya akan masuk ke dalam, Anda boleh buat di luar saja. Ya, saya siapkan folder dengan nama tabel. Anda juga siapkan di C SAM htdoc, langsung saja buat folder tabel. Ini nanti tempat untuk menyimpan filenya. Kalau folder sudah siap, kita lanjutkan dengan menyimpan file untuk pertama kali. File, save atau save as. Kemudian kita masuk ke C atau D SAM htdoc, htdocs, masuk ke folder latihan kita, yaitu folder tabel. Beri nama file dengan menggunakan file name di sini. Nama filenya adalah beri nama tabel 1 dengan tipe HTML. Hypertext Markup Language. Jika tidak muncul seperti punya saya, kita lanjutkan dengan menuliskan extensionnya sendiri. File sudah siap, selanjutnya kita siapkan struktur HTML, dimulai dari HTML buka. Sudah ada pasangannya, dilanjutkan dengan bikin komponen head. Lanjutkan dengan membuat komponen body. Kita atur, sesuaikan supaya rapi. Ya, sudah kelihatan rapi. Terus selanjutnya kita kasih komponen title pada bagian head.
Titel kita buat saja latihan tabel. Ya, seperti ini. Ini sudah mulai ready, kita bisa save. Nah, sekarang kita fokus pada bagian body. Jadi saya sampaikan ada 3 komponen utama dari tabel. Yang pertama adalah title, yang kedua TR, yang ketiga TD. Kita mulai dari komponen yang pertama. Cara penulisannya seperti ini. Dimulai dengan tabel buka dan diakhiri dengan tabel tutup. TR ada di dalam tabel, posisinya lebih menjorok ke dalam lagi. Ya, TR ada pasangan. Kemudian TD berada di dalam TR. Nah, maka kita sudah memiliki sebuah tabel dengan jumlah baris 1, yaitu pasangan TR-nya 1, dan jumlah tabel data 1. Kita akan tambahkan komponen yang lain. Komponen yang lain di sini adalah yang pertama komponen untuk border. Border ini adalah bingkai. Jadi sebelum kita masuk ke CSS, kita buat manual dulu di sini supaya langsung terlihat hasilnya. Border kita kasih angka 1 dengan maksud bahwa ukuran bordernya adalah 1. Kemudian kita beri perintah cell padding. Cell padding ini adalah jarak antara konten isi dari tabel data atau isi dari TD dengan bingkainya. Kita beri 5. Kemudian cell spacing. Cell spacing ini adalah jarak antar kotak di dalam atau antar sel di dalam sebuah tabel. Kita kasih 0 karena kita tidak ingin ada jaraknya. Kemudian satu lagi, ada perintah untuk pengaturan ukuran tabel. Seperti kemarin ketika kita masuk di materi gambar, ada 2 macam ukuran pakai fix atau pakai persen. Kita pakai di sini dengan menggunakan persen. Perintahnya sama, WID TH atau width. Kita pakai ukuran 30% di dalam tanda petiknya. Maka kita sudah memiliki tabel dengan ukuran 30%, cell padding 5, cell bordernya 1. Kita mau lihat dulu hasilnya. Kita lihat di browser. Jangan lupa untuk panggil pakai localhost garis miring nama folder kalian masing-masing. Mungkin berbeda dengan punya saya. Ya, maka akan ketemu file kita yang sudah kita buat, yaitu tabel 1 HTML. Kita cek dengan klik filenya. Maka saya memiliki tabel yang sudah jadi di sini. Saya akan tambahkan TD supaya tabel kita memiliki lebih dari 1 kolom. Saya akan buat 3 kolom atau 3 tabel data. Simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, saya mempunyai tabel dengan 1 baris dan 3 kolom. Silakan Anda praktekkan, kemudian kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel lengkap dengan menambahkan beberapa komponen. Komponen tersebut diantaranya ada TH, the head, T-body, dan T-foot. Nah, dari latihan yang sudah kita buat, kita akan buat selengkapnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan buang saja tabel yang sudah kita buat, dan silahkan dibuat tabel komplit seperti di bawah ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu bagian-bagian dari tabel ini. Tadi ada perintah tabel buka, sudah ada di sini.
komponen yang baru yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya the head. The head ini adalah perintah untuk mengelompokkan bagian header atau bagian dari judul kolomnya. Terus kemudian TH ini digunakan untuk membentuk kolom tapi khusus untuk judul. Settingnya dia akan jadi lebih tebal dari huruf biasanya. Kemudian ada T-body. T-body ini di bawah the head. T-body digunakan untuk mengelompokkan bagian isi dari tabel. Ada T-body buka dan T-body tutup. Kemudian T-foot ini digunakan untuk mengelompokkan bagian bawah atau footer dari sebuah tabel. Sambil saya rapikan supaya kelihatan oke. Ya, ini adalah tabel yang nanti kita buat. Di atas ada tabel buka, T-head, TR, ada TH, ada T-body, dan ke bawah ada data masing-masing. Kalau kita lihat dari pasangan TR-nya ada 1, 2 di T-body ya, 2, 3, 4, 5. Berarti isinya terdiri dari 5 baris. Ditambah dengan bagian head 1 baris, ditambah dengan bagian foot 1 baris. Berarti kita punya sekitar 7 baris ya. Nah, silakan dibuat dengan bentuk tabel yang sudah saya siapkan. Ya, dari bagian tabel buka, saya pelan-pelan. Nanti bisa videonya di pause untuk membuat bagian-bagian ini. Apabila sudah selesai, tinggal kita save, tapi jangan dilihat dulu hasilnya. Lanjutkan dengan yang kedua, kita akan atur tampilannya dengan menggunakan CSS. Pertemuan kemarin kita sudah berkenalan dengan CSS. Nah, sekarang kita juga akan buat CSS tapi di folder baru ya, di folder tabel tadi. Siapkan file baru, kemudian filenya simpan dengan nama style.css. Kita pakai nama style supaya lebih mudah. Kemudian isi dari style.css khusus tabel ini kita menggunakan selektor HTML. Jadi tidak pakai titik di depan sehingga tidak perlu dipanggil, baik itu dengan kelas, baik itu dengan ID. Sehingga ini akan langsung formatnya dipasangkan ke masing-masing bagian sesuai dengan perintah HTML-nya. Table, perintah yang ada di sini langsung akan diterapkan di tabel buka sampai dengan tabel tutup. Kemudian TD digunakan untuk masing-masing perintah TD. TH dipasang untuk masing-masing perintah TH dan seterusnya. Sambil saya berikan penjelasan. Yang pertama, di perintah tabel ada font family. Seperti yang kemarin kita sudah buat, font family itu adalah untuk jenis huruf. Border collapse itu untuk membuang jarak antar sel, antara sel kotak satu dengan kotak yang lain sehingga tidak ada jarak. Border collapse dibuat collapse. Lebar tabelnya dengan menggunakan width, tadi kita sudah hapus yang ada di tabel lama. Width 100%, jadi full satu jendela, satu layar ya. Kemudian TD dan TH yang diatur adalah border. Kalau tadi kan border pakai angka 1 saja, sekarang sudah pakai pixel, ukuran 1 pixel. Kemudian bentuknya solid, dan ini adalah warna, ada 6 digit ya. Kemudian padding, tadi sudah saya jelaskan, padding ini adalah jarak antara konten dengan kotak pinggir ya, dibuat 8 pixel. TR ini dipasang di TR. NTH child ini digunakan untuk bagian TR di dalam TR-nya. Jadi nanti TR yang even itu kita boleh artikan itu adalah genap ya. Kalau odd itu ganjil. Jadi nanti bagian baris yang genap itu akan diberi background
warna sesuai warna yang ada di sini, background color, kemudian kode warna. TR hover, hover itu adalah artinya akan aktif ketika disorot dengan mouse. Jadi misalkan ini ke menu disorot, dia akan ada backgroundnya, nanti akan seperti itu juga. Jadi ketika bagian kotaknya itu ada disorot, akan muncul background warna. Warnanya apa nanti kita lihat di sana. Kemudian TH untuk bagian judul, TH kolom jadi judul. Nanti ini bisa untuk TH di mana saja ya, TH di bagian T head atau di bagian T foot. Padding topnya, batas atasnya 12, padding bottom 12, kanan kiri tidak diatur. Jadi seharusnya kalau dia kanan kirinya nggak diatur ke tengah, dia mepet ya. Tapi text align-nya, perataan naskahnya dibuat center. Jadi nggak ngaruh kanan kiri paddingnya, yang ngaruh adalah padding atas bawah 12 pixel. Kalau kelebihan nanti bisa dikurangi atau kalau kurang bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan sesuai selera. Jadi naskahnya dalam hal ini dengan text align center akan posisi di tengah kolom. Kemudian untuk TH-nya sudah langsung diberi background warnanya ini. Color digunakan perintah untuk warna huruf white putih. Kita simpan kalau sudah ya. Sekali lagi saya lihatkan ini sudah whole semua perintah CSS nya ya, tabel. Silakan dibuat dulu, simpan dengan style CSS. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke tabelnya. Untuk agar CSS nya bisa digabungkan dengan halaman HTML, ingat ada perintah link relasi. Kita tuliskan perintahnya di bagian head di HTML-nya, link rel petik double, relasinya adalah style sheet. Kemudian di belakangnya ada href atau browse. Berarti kita diminta untuk memasukkan lokasi dan nama file CSS-nya. Kebetulan lokasinya sama dengan file HTML-nya. Jadi bisa langsung kita tulis nama filenya yaitu style dengan extension atau nama belakang CSS. Selanjutnya kita tuliskan tipe. Tipenya adalah teks garis miring CSS. Kemudian kita tutup perintahnya. Jangan lupa dicek sekali lagi sudah benar atau belum. Kalau udah yakin benar, kita simpan Ctrl S sampai warnanya berwarna biru bukan merah lagi ya, seperti ini. Kemudian kita lihat di browser, kita refresh browsernya, maka kita akan menemukan tabel yang sudah jadi tadi. Nomor pembeli, barang, tanggal, harga, itu adalah bagian head yang posisinya di T head. Dia adalah TH, masing-masing TH. Kemudian 1 sampai 5 itu berada di T body. Total itu ada T foot. Kenapa sama dengan bagian head? Karena di T foot pakai TH. Nah, sekarang kita lihat ketika mouse kita arahkan ke masing-masing ini, dia akan hovernya aktif, memberi efek warna, kecuali di bagian head dan bagian footer. Nah, kalau kita lihat ini total, ini adalah penggabungan dari 4 kolom. Harusnya 4 kolom digabungkan jadi satu. Perintahnya yang mana? Perintahnya ada di sini. th call span 4. Artinya th ini hasil penggabungan dari 4 kolom, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan gabungkan latihan 2 yang sebelumnya, latihan yang kita yang sebelumnya dengan file yang kita punya. Nah, penggabungan ini nanti antara tabel yang sudah kita buat ini kita gabungkan dengan file kita yang sebelumnya. Nah, di sini saya juga punya style.css. Style CSS-nya juga kita akan gabungkan dengan style CSS yang sebelumnya.
kita buka dulu style CSS punya kita, materi kita yang sebelumnya ya. OLUL CSS yang kemarin termasuk gambar, kita punya latihan 2 dan kita punya naskah, kita punya style CSS. Style CSS nya kita buka dulu, saya akan ambil, kita akan gabungkan semua file CSS nya ke dalam style CSS yang ada di tabel. Saya taruh di bawah saja, posisinya di sini, kita paste, kita simpan. Kemudian latihan 2 sudah saya siapkan di tabel, kita juga tinggal buka dengan Notepad++ nya. Tabel yang kita punya di latihan sebelumnya, yaitu tabel ini, kita akan gabungkan dengan latihan 2 yang ada di sini. Posisinya ada di posisi bawah ya, ada di posisi bawah. Ini sebentar, ada kurang. Oke, saya tambahkan ya, di posisi bawah sini, di atas ditutup untuk bagian yang konten. Ini ada footer, ada ditutup, taruh bagian sini. Langkahnya, masuk ke tabel 1 yang tadi, kita copy dari tabel sampai dengan tabel ya, copy, kita coba masukkan ke latihan 2, posisinya di bawah, kita paste, kita simpan. Kita lihat hasilnya, localhost materi tabel. Oke, latihan 2 nya kita lihat. Nah, ada latihan 2 ya, kita cek hasilnya ya, ini adalah tabel kita. Warnanya ngeblend kuning karena ini tadi tidak ada warna untuk yang ganjil ya, yang genap ada warnanya. Nanti kita juga bisa tambahkan untuk warna yang genapnya. Jadi ini hasil ketika kita gabungkan di sini. Oke, saya paham. Nah, sekarang saya minta kalian tambahkan nanti tabel di bawahnya sini. Anda akan lihat nanti di bagian soal. Jadi ini adalah hasil jadi dari latihan 2 kemarin yang kita gabungkan dengan yang tabel yang sekarang. Yang kita gabungkan tabelnya dan juga CSS-nya. Nanti Anda bisa berkreasi untuk bagian yang tembus ini, yang tanpa warna, kalian bisa kasih warna background. Posisinya di mana? Posisinya ada di style CSS ya. Ini untuk yang event itu yang genap. Untuk yang ganjil nanti tinggal ditambahkan aja, lihat di bawahnya, tambahkan bawahnya, ganti kasih warna untuk yang out ya. Jadi di sini Anda tinggal tambahkan, misalkan ini, copy, yaitu bagian yang backgroundnya mungkin berbeda dengan yang ini, tidak masalah. Ya, warnanya sudah berubah lebih gelap. Silahkan berkreasi sambil jangan lupa dikerjakan tugasnya. Demikian materi kali ini, utamanya adalah materi tabel dengan digabungkan dengan CSS. Ya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi berikutnya.